pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan membahas soal UKK tentang posting jurnal ke buku besar, pembantu piutang dan utang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita lanjut lagi untuk pembahasan UKK akuntansi paket 3 PT Jayatama tahun 2022. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan posting buku besar pembantu piutang dan utang atau subsidiary ledger account receivable dan subsidiary ledger untuk account payable. Jadi buku pembantu utang dan piutang. Untuk yang pertama, kita memasukkan saldo awal piutang dagang per 30 November tahun 2021 untuk dimasukkan menjadi saldo awal piutang dagang 1 Desember 2021. Jadi kita masukkan dulu saldo awalnya. Kita masuk ke piutang dagang dulu atau account receivable, buku pembantu piutang dagang. Di sini ada nama tokonya, yaitu ada toko Armida, toko Lavender, dan toko Marvelo, dan yang keempat ada toko Berlan. Di sini ada toko Armida. Jadi kita masukkan saldo awal toko Armida, saldonya sebesar 249.768.750. Piutang dagang saldo awal di balance, kita buat di balance di sebelah debit, maka kita buat sebelah debit untuk toko Armida. Lalu yang kedua toko Lavender, toko Marvelo, dan toko Berlan sesuai dengan jumlahnya. Toko Lavender, toko Marvelo, dan toko Berlan. Jadi kita masukkan masing-masing saldo awalnya. Setelah kita masukkan saldo awal, kita posting dari jurnal khusus. Untuk posting dari jurnal khusus, buku besar piutang atau account receivable ini diambil dari sales journal, cash receipt journal, dan general journal. Kita masuk ke toko Armida dulu. Di sini toko Armida ada transaksi di cash receipt journal tanggal 7 Desember. Jadi kita ambil kolom yang account receivable-nya angkanya. Account receivable ada di sebelah kredit sebesar 249.768.750. Jadi ini ada pelunasan. Maka kita buat di sebelah kredit sehingga saldonya menjadi 0 atau lunas karena ada pembayaran dari toko Armida. Transaksi berikutnya untuk toko Armida yaitu dari sales journal tanggal 24 Desember. Kita lihat di sales journal tanggal 24 Desember, account receivable, posisi account receivable ada di sebelah debit, maka kita posting ke buku besar pembantu piutang sebelah debit juga sebesar 289.712.500. Kita posting di sebelah debit untuk toko Armida, maka saldonya berubah menjadi bertambah 289.712.500. Berikutnya di toko Lavender. Untuk toko Lavender, transaksi pertama ada di sales journal tanggal 6.
Kita lihat di toko lavender tanggal 6, sales journal account receivable yang kita masukkan angkanya. Apabila account receivable-nya di debit, maka kita posting di sebelah debit, dan apabila account receivable-nya di kredit, maka kita posting juga ke sebelah kredit. Di sini di sebelah debit untuk tanggal 6 Desember. Maka kita buat di debit sehingga saldonya bertambah. Debit saldo di debit ditambah dengan ada saldo di debit juga, maka ditambah hasilnya. Transaksi berikutnya ada general journal. Di general journal ini ada retur. Jadi tanggal 8 Desember di sini ada transaksi retur penjualan. Account receivable-nya sebesar 15.400.000 di sebelah kredit. Maka kita posting juga di general journal di sebelah kredit sebesar 15.400.000, sehingga saldonya jadi berkurang sebesar 15.400.000. Transaksi berikutnya tanggal 13 Desember kita ambil dari cash receipt journal. Kita lihat di cash receipt journal untuk toko lavender tanggal 13 Desember ada account receivable-nya di sebelah kredit. Jadi account receivable untuk toko lavender di sebelah kredit, maka kita posting juga di sebelah kredit. Berarti ini ada pelunasan sebesar 228.112.500. Berarti saldonya, balance-nya jadi berkurang. Karena saldo terakhir ada di debit, lalu ada di kredit, maka debit dikurangi kredit. 502.245.000 dikurangi 228.111.500. Inilah jadi saldo terakhirnya sampai dengan tanggal 13 Desember. Yang terakhir untuk toko lavender tanggal 28 Desember ada di cash receipt journal. Kita lihat tanggal 28 Desember ada cash receipt journal, account receivable ada di sebelah kredit. Berarti ada pelunasan sebesar 274.312.500 di sebelah kredit. Maka kita posting juga ke sebelah kredit. Berarti ada pelunasan, maka saldonya menjadi 0 untuk toko lavender. Kita lanjut untuk toko Marvelo. Toko Marvelo di sini transaksinya yang pertama ada tanggal 14 Desember dari cash receipt journal. Toko Marvelo tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember account receivable ada di sebelah kredit. Maka kita posting juga ke sebelah kredit dengan jumlah 203.568.750. Berarti ada pelunasan, maka saldonya 0. Transaksi berikutnya ada di sales journal untuk toko Marvelo. Kita lihat yaitu tanggal 15 Desember account receivable di debit. Berarti ini merupakan penambahan, kita catat di debit. Maka saldonya jadi bertambah sebesar 224.743.750 rupiah. Itu untuk toko Marvelo. Berikutnya kita ke toko Berlan. Toko Berlan di sini ada transaksi di general journal, yaitu di general journal tanggal 21 Desember. Tanggal 21 Desember yaitu karena perusahaan pilot, maka minta dihapuskan sebesar 50%-nya sebesar 7.700.000 rupiah. Maka awalnya saldo ada di debit, kita kreditkan sebesar 7.700.000, sehingga saldonya sisa piutangnya sebesar 7.700.000 rupiah.
Berikutnya kita lanjut ke buku pembantu account payable. Untuk buku pembantu account payable di sini sama seperti piutang dagang, kita masukkan dulu saldo awal. Kita lihat saldo awal utang dagang ada PT Dirama dan PT Andara. Masing-masing saldo untuk utang dagang maka kita buat di kredit, di sebelah balance kita buat di PT Dirama sebelah kredit, yaitu 297.343.750 rupiah, dan begitu juga untuk PT Andara. Maka kita buat saldo awal untuk PT Andara di sebelah kredit. Setelah dibuat saldo awal, kita masukkan transaksinya, yaitu untuk buku pembantu utang di sini kita ambil transaksinya dari cash payment journal, purchase journal, dan general journal. Kita masuk ke PT Dirama dulu. Di sini PT Dirama ada transaksi yang pertama dari cash payment journal, yaitu tanggal 17. Kita lihat di tanggal 17 PT Dirama account payable-nya posisinya ada di sebelah debit, maka kita posting ke sebelah debit. Untuk PT Dirama berarti ada pelunasan utang kepada PT Dirama, utang perusahaan berkurang sehingga saldonya menjadi 0. Transaksi berikutnya tanggal 20 Desember diambil dari purchase journal. Kita lihat purchase journal untuk PT Dirama tanggal 20 Desember. Account receivable, jadi account payable yang kita ambil di sebelah kredit sebesar 205.314.450 ada di sebelah kredit, maka kita posting juga ke sebelah kredit dari purchase journal. Berarti ada pembelian sebesar 205.314.450 rupiah di sebelah kredit, maka ada penambahan utang. Transaksi berikutnya tanggal 22 Desember ada di general journal. Di sini karena ada retur pembelian, account payable kita lihat tanggal 22 Desember account payable posisinya ada di sebelah kredit debit, maka kita posting ke sebelah debit. Account payable-nya 22.012.100, itu untuk PT Dirama. Sehingga saldo terakhir sampai dengan tanggal 22 Desember 183.302.350 rupiah. Kita masuk ke dalam toko Andara. Untuk toko Andara di sini yaitu transaksinya tanggal 2 Desember diambil dari cash payment journal. Cash payment journal untuk PT Andara tanggal 2 Desember account payable posisinya ada di debit, berarti ada pelunasan utang sebesar 325.875.000, maka kita posting di sebelah debit. Sehingga karena ada pelunasan maka saldo utangnya menjadi 0 untuk PT Andara. Transaksi berikutnya tanggal 9 Desember kita ambil dari purchase journal. 9 Desember dari purchase journal. Account payable ada di sebelah kredit, berarti ada penambahan utang karena ada pembelian sebesar 270.666.000 rupiah. Maka kita catat di sebelah kredit. Maka saldo utang kita untuk PT Andara bertambah di sebelah kredit. Transaksi berikutnya tanggal 26 Desember. Tanggal 26 Desember ada di purchase journal. Kita lihat tanggal 26 Desember purchase journal, account payable ada di sebelah kredit. Account payable ada di sebelah kredit, maka kita posting ke dalam kita posting juga ke sebelah kredit, yaitu
Rp148.555.000 di sebelah kredit. Karena ada pembelian, maka utang kita untuk PT Andara menjadi bertambah. Transaksi berikutnya tanggal 31 Desember diambil dari cash payment journal. Cash payment journal untuk PT Andara tanggal 31 Desember. Account payable ada posisi di sebelah debit, berarti ada pelunasan utang sebesar 270.666.000. Maka kita catat di sebelah debit pelunasan diambil dari cash payment journal, sehingga utang kita berkurang. Sisa jumlah utang untuk PT Andara yaitu Rp148.555.000. Dari buku pembantu account receivable di sini dan account payable kita pindahkan ke dalam daftar saldo account receivable. Jadi kita pindahkan masing-masing. Untuk toko Armida ada 289.712.500 di sebelah debit. Kita pindahkan ke dalam account receivable-nya jumlah keseluruhan, yaitu untuk toko Armida 289.712.500 untuk balance-nya. Kita lihat lagi untuk toko Lavender. Toko Lavender di sini saldonya 0, maka kita pindahkan 0 saldonya di daftar piutang dagang. Yang ketiga toko Marvelo ada di sebelah debit 224.743.750, maka kita pindahkan untuk toko Marvelo saldo terakhir yaitu Rp224.743.750. Begitu juga yang terakhir untuk toko Berlan 7.700.000, kita pindahkan ke daftar akun account receivable, list of account receivable balance. Jadi saldo akhir piutang dagang sebesar 7.700.000. Jadi jumlah seluruh account receivable atau jumlah seluruh piutangnya 522.156.250. Itu untuk account receivable. Kita masuk ke dalam untuk account payable-nya, list of account payable balance, yaitu ada dua, PT Dirama dan PT Andara. Diambil dari saldo terakhir dari PT Dirama dan PT Andara. Kita lihat untuk PT Dirama 183.302.350 dan PT Andara 148.555.000 rupiah. Jadi inilah list of account payable balance dan list of account receivable balance. Masuk ke posting buku besar umum. Jadi cara memposting buku besar umum kita ambil dari daftar saldo per 30 November tahun 2021 di sini. Kita pindahkan ke dalam buku besar umum untuk opening balance atau saldo awalnya. Contohnya pertama, cash in bank ada di sebelah debit sebesar 875.721.100 di sebelah debit. Maka kita pindahkan untuk tanggal 1 Desember. Opening balance di sebelah debit. Jadi semua saldonya dari mulai cash in bank sampai dengan terakhir paling bawah yaitu ada other expense. Kita pindahkan posting ke dalam buku besar umum. Apabila saldonya di sebelah debit, maka kita pindahkan di buku besar umum sebelah debit. Dan apabila di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Setelah dipindahkan saldo awal, kita masukkan jurnal khusus dan jurnal umumnya ke dalam buku besar. Kita posting juga ke dalam buku besar umum. Dimulai dari purchase journal, sales journal, general journal, cash receipt journal, dan cash payment journal.
kita ambilnya yaitu di dalam daftar rekapitulasinya. Di sini ada nomor akun dan totalnya. Jadi kita lihat nomor akunnya. Contohnya di sini untuk yang pertama yaitu purchase journal. Nomor akunnya 11301 di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke nomor akun 11301. 11301 tanggal 31 Desember diambil dari purchase journal sebesar 567.759.500. Maka kita di sebelah debit, maka kita pindahkan juga ke sebelah debit. Ya, biar kelihatan. Jadi ini apabila postingnya di sebelah debit, maka kita pindahkan. Jadi di jurnal khusus di sebelah debit, maka kita pindahkan juga ke sebelah debit. Apabila saldo awalnya debit, maka penambahannya di debit juga, maka bertambah. Jadi debit ketemu debit, maka saldonya bertambah. Jadi debit ditambah debit, apabila ada saldo di kredit, maka berkurang. Berikutnya masuk ke nomor akun 11401. Kita lihat 11401 diambil dari purchase journal di sebelah debit sebesar Rp55.775.950.000 debit. Jadi cara memposting dari jurnal khusus, apabila saldonya ada di debit, angkanya ada di debit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Dan apabila saldonya atau total jumlahnya di sebelah kredit, maka kita posting ke sebelah kredit. Jadi ini berlaku untuk jurnal khusus yang lain, yaitu sales journal, general journal, cash receipt journal, dan cash payment journal. Contoh berikutnya di 21201 kita posting ada di sebelah kredit, maka kita posting juga ke sebelah kredit. Kita lihat 21201. Jadi 21201 diambil dari purchase journal sebelah kredit, maka kita posting ke sebelah kredit, maka saldonya jadi bertambah. Kredit sama kredit ditambah. Untuk berlaku semua, setelah kita posting semua ke sales journal, lalu general journal, cash receipt journal, cash payment journal, dan yang terakhir petty cash. Jadi kita membuat rekapitulasi jurnal ini yaitu untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar, tidak melihat nama akun tetapi melihat nomor akunnya. Jadi yang kita lihat nomor akunnya. Setelah kita posting semua, maka didapatlah trial balance per 31 Desember 2021. Jadi bisa dilihat, inilah trial balance per 31 Desember 2021. Trial balance ini diambil dari, yaitu dari buku besar, diambil dari buku besar, contohnya cash in bank, saldo terakhirnya sebesar 892.435.975 sebelah debit. Maka kita buat trial balance cash in bank di sebelah debit juga. Begitu juga dengan petty cash, diambil dari buku besar, saldo terakhir ada 10 juta. Jadi terakhirnya 10 juta, maka kita masukkan ke trial balance di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Dan begitu seterusnya sampai dengan selesai, kita pindahkan semua ke dalam trial balance.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.